Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nih, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan suatu podcast tentang peer teaching, klarifikasi nilai permainan seberangi batas. Wah, pastinya kita semua yang ada di sini dan para pendengar udah gak sabar nih menunggu pembahasan kita. Enjoy this podcast, guys. Iya, bener banget nih. Sebelumnya kita perkenalan diri masing-masing dulu nggak sih? Biar lebih akrab juga. Boleh banget kalau gitu. Mulai dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Cahaya Mestika Gandasari dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2022. Salam kenal, guys. Oke, perkenalkan nama aku Tiafa dari Cahya dari Prodi PPKN Angkatan 2023. Salam kenal. Halo, perkenalkan aku Diva Elisia dari Prodi Psikologi Angkatan 2023. Salam kenal, guys. Halo semua, kenalin namaku Syauki Alfaiz dari Prodi Psikologi Angkatan 2023. Salam kenal semua. Halo, perkenalkan aku Siti Arafa dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2023. Salam kenal ya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Laisa Nindya. Aku dari program Prodi Psikologi Angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Oke nih, karena semuanya udah perkenalan, langsung aja ke inti pembahasan kita nih. Kira-kira siapa yang mau menjadi moderator untuk memandu jalannya diskusi? Terus juga siapa nih yang mau memberikan penjelasan tentang peer teaching kita? Mungkin aku boleh deh ngajuin diri jadi moderator, gimana? Boleh, silahkan Tiafa. Aku mau dong yang menjelaskan teknis peer teaching kita. Siap Diva, ayo kita langsung mulai aja kali ya, demi mempersingkat waktu. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja kali ya. Sebelum aku menjadi moderator dan memandu acara ini, alangkah baiknya kita dengerin dulu nih penjelasan teknis peer teaching kita pada kali ini yang akan dijelaskan oleh Diva. Silakan Diva. Baik, aku mau menjelaskan dulu nih teknis dari permainan kita kali ini. Jadi, nanti moderator akan membacakan pernyataan. Nah, kita sendiri nih yang menentukan bakal setuju, tidak setuju, atau netral. Lalu masing-masing dari kita harus kasih penjelasannya nih. Misalnya kalau kita setuju, kenapa nih alasannya? Wah, terima kasih Diva atas penjelasannya. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Nah, teman-teman nanti siapin pendapatnya nih. Oke, kita ke pernyataan pertama nih. Seberangi batas jika kalian setuju bahwa seorang perempuan harus perawan ketika malam pertamanya. Nah, kira-kira yang setuju siapa nih? Atau ada yang nggak setuju? Atau ada yang netral? Aku nggak setuju. Oke, Syauki nggak setuju. Oke, Arafa setuju. Tadi Syauki nggak setuju, Arafa setuju. Terus siapa lagi? Aku tidak setuju. Oke, Cahya tidak setuju. Kalau Diva dan Najwa nih, gimana nih? Setuju atau nggak setuju? Aku juga tidak setuju. Aku sih nggak setuju ya, karena Kalau Najwa? penyebab hilangnya keperawanan. Sama nih, aku juga kurang setuju. Oke, kalau gitu aku mau ngumpulin dulu nih pendapat dari yang setuju. Nah, kira-kira kenapa sih kalian setuju? Tadi kalau nggak salah Arafah ya? Boleh nih dijelasin pendapatnya. Setuju karena kan pada dasarnya kita di sini mengenai konteks menjaga diri ya. Di situ kita bisa tahu kan gimana seorang cewek ini jaga dirinya, bisa menjaga diri dengan baik-baik atau enggak nih. Nah, kalau udah kejadian kayak gitu kan tandanya dia nggak menjaga diri dengan baik-baik dong ya. Itu sih menurut aku ya.
Oke, terima kasih Arafa telah menyampaikan pendapatnya. Jadi tadi intinya Arafa bilang tuh setuju karena tuh ya sebagai perempuan tuh kayak harus menjaga diri gitu. Nah sekarang aku mau denger nih pendapat dari yang tidak setuju. Mungkin boleh mulai dari Syauki, dipersilakan. Oke, jadi aku tuh nggak setuju ya, karena kan penyebab hilangnya keperawanan perempuan itu kan nggak cuma disebabkan oleh hal-hal yang berbau seksual aja ya. Bisa aja tuh karena selaput darahnya tuh emang tipis, jadi tuh pas misal melakukan olahraga tuh sobek, makanya keperawanannya hilang. Gitu sih kalau dari aku kurang lebih. Oke, terima kasih Syauki telah menyampaikan pendapatnya. Jadi tadi intinya tuh ya ada perempuan yang memang di kondisi yang tidak memungkinkan dia tuh selaput darahnya tuh terluka atau bagaimana. Mungkin boleh nih selanjutnya Diva, dipersilakan. Oke, kalau aku gak setuju karena kan kita nggak tahu latar belakang seseorang itu bagaimana. Mungkin perempuan itu pernah mengalami kecelakaan, atau kan memang tidak semua perempuan juga dilahirkan dengan memiliki selaput darah. Menurut aku itu bukan suatu masalah sih. Dan apapun jika memang perempuan itu tidak perawan karena akibat pergaulannya yang salah, perlu kita lihat lagi nih bagaimana perilakunya yang sekarang ini. Kalau memang dia sudah benar-benar berubah, ya nggak apa-apa selama suaminya bisa menerima dengan baik. Menurut aku nggak masalah sih. Oke, terima kasih Diva telah menyampaikan pendapatnya. Jadi sama ya, kurang lebih hampir sama seperti Syauki. Ada memang perempuan yang kehilangan selaput darahnya itu rusak karena kecelakaan ataupun lahir tanpa adanya selaput darah gitu. Oke, sekarang kita mau dengar nih pendapat dari Cahya. Boleh Cahya, silakan. Makasih atas kesempatannya. Saya sependapat sama Soki sama Diva ya, tadi udah jawab. Ya, saya tidak setuju karena kita tidak tahu latar belakang hal tersebut terjadi. Bisa saja perempuan tersebut pernah menjadi korban pelecehan seksual ataupun perempuan tersebut memiliki kelangkaan genetik yang membuatnya tidak memiliki selaput darah, dan tidak semua perempuan itu mempunyai selaput darah karena kecelakaan. Itu sih hampir sama jawabannya. Oke, terima kasih Cahya telah menyampaikan pendapatnya. Jadi tadi Cahya tidak setuju karena ada perempuan yang memang kecelakaan, jadinya selaput darahnya itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi kurang lebih kalian ini saling melengkapi gitu ya jawabannya. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut aja kali ya. Tadi kita udah dengar nih pendapat dari masing-masing teman-teman di sini, keren-keren gitu. Kita langsung aja ke pernyataan kedua ya. Seberangi batas jika kalian setuju bahwa edukasi seksualitas hanya akan membuat remaja melakukan perbuatan seksual menyimpang. Nah, di antara kalian siapa nih yang setuju, tidak setuju, ataupun yang netral? Boleh nih. Yang setuju siapa? Mungkin belum ada. Kalau yang tidak setuju? Aku Saya tidak setuju. Dengan nggak adanya setuju. edukasi seksualitas, banyak orang akan menjadi lebih berhati-hati dan lebih bijak. Betul. Dengan adanya edukasi seksualitas, kita jadi tahu mana hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan, sehingga kita dapat mencegah terjadinya penyimpangan tersebut. Bener banget. Oke, terima kasih Arafa telah menyampaikan pendapatnya. Jadi tadi intinya dengan adanya edukasi seksualitas tuh justru malah akan meningkatkan pengetahuan kita ya, bukan malah akan menjerumuskan kita pada perbuatan seksual menyimpang gitu. Coba aku mau denger dong pendapat yang lain, mungkin dari Syauki, karena tadi nggak ada yang setuju ya, semuanya tidak setuju kan ya. Coba dari Syauki. Aku sih kurang lebih sama kayak Arafah ya. Dengan kita belajar tentang seksual, kita tuh malah justru mengetahui dampak-dampak yang ada jika kita melakukan hal tersebut, bukan malah terjerumus. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari aku.
Oke, terima kasih Syauki atas pendapatnya. Jadi tadi intinya dengan adanya edukasi seksualitas, kita dapat mengetahui nih dampak-dampak apa sih yang akan ditimbulkan, dan itu akan membuat kita lebih aware gitu, lebih hati-hati dalam menjaga diri. Oke, boleh dilanjut nih mungkin ke pendapatnya Cahya. Dipersilakan Cahya. Oke, nah saya juga sama sih jawaban seperti tadi. Sebab edukasi seksual itu sendiri alat yang efektif untuk mengurangi resiko perilaku seksual sendiri. Karena dengan adanya edukasi dapat membantu kita sebagai remaja dapat memahami bahaya yang akan terjadi pada diri kita, sehingga kita dapat mencegah yang terjadi penyimpangan tersebut, dan pastinya akan lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam melakukan sesuatu sih. Baik, terima kasih Cahya yang telah menjelaskan tadi. Dengan adanya edukasi seksualitas itu membuat kita lebih hati-hati ya, dan lebih bijak juga gitu dalam menjaga diri. Oke, tadi kita udah dengar sebagian besar pendapat dari kalian yang pastinya kalian ini punya sudut pandang yang bagus banget gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja gitu ke pernyataan ketiga ya. Oke, aku mulai ya. Seberangi batas jika kalian setuju bahwa remaja masih bingung dan kesulitan dalam menentukan masa depan. Oke, mungkin di antara kalian ada yang setuju, tidak setuju, atau netral? Boleh nih. Aku setuju. Oke, Cahya setuju. Yang lain? Aku setuju. Aku netral ya. Karena kan ada sebagian remaja yang masih bingung dan ada sebagian juga yang udah punya arah tujuan. Untuk yang masih bingung tuh biasanya bisa jadi karena dia belum nemu jadi dirinya dia, atau bisa jadi kurangnya dukungan dari keluarga dan orang sekitar gitu kan. Soalnya support tuh ngaruh banget kan. Sedangkan kalau remaja yang udah punya tujuan tuh biasanya dia udah nggak bingung lagi buat nentuin masa depan. Nah, kemungkinan besar tuh remaja ini tuh punya motivasi diri yang bagus dan support lingkungan yang sangat memadai. Oke, terima kasih Arafah atas pendapatnya. Bagus banget tuh tadi. Jadi tadi kan Arafah tuh netral ya. Jadi tuh tadi setuju tuh karena mungkin remaja itu belum punya support system gitu, atau lingkungannya itu nggak mendukung. Sedangkan tadi di sisi lain Arafah tuh setuju gitu. Arafah tuh tidak setuju gitu karena ada beberapa remaja yang memang memiliki motivasi tinggi dan dia juga punya support system yang mendukung dia untuk maju gitu. Oke, terima kasih. Mungkin aku mau dengar nih pendapat yang lain. Boleh? Aku sih setuju ya, karena kan masa remaja tuh masa-masa labil gitu ya. Kita nih remaja masih menentukan jati diri kita, jadi belum tahu plan kedepannya itu gimana, terus mau jadi apa. Pokoknya tuh masa remaja itu masih labil gitu deh kalau menurut aku. Oke, terima kasih Syauki atas pendapatnya. Intinya tuh remaja tuh masih labil gitu ya, dia tuh masih bingung gitu, belum ada plan, belum ada perencanaan ke depan gitu. Oke, mungkin dari pendapat yang lain. Oke, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang mau berpendapat, tapi overall tuh sejauh ini tuh kalian udah bagus banget gitu dalam menyampaikan pendapat. Nah, aku sekarang mau minta dong gitu testimoni dari kalian tuh, gimana sih kesan kalian setelah berdiskusi tentang peer teaching kita nih tentang seberangi batas, permainan seberangi batas. Mungkin aku boleh dengar sepatah dua kata testimoni dari kalian, boleh? Tapi tuh tadi pas di diskusi tuh kalian excited nggak sih? Ya nggak sih? Excited banget Banget gitu. dong. Kayak seru banget sih, keren-keren banget argumennya. Betul. Dari sini kita jadi tahu nih pandangan-pandangan orang lain kan. Jadi pandangan kita juga jadi ikutan terbuka. Iya. Oke, membuat kita jadi lebih terbuka gitu ya pandangannya. Mungkin dulunya kita mungkin jarang berdiskusi sama orang tuh kayak, oh pendapat aku aja gini yang paling benar gitu. Nah, jadi dengan adanya diskusi ini kita bisa jadi lebih terbuka gitu. Yang lain gimana nih? Ada lagi nggak? Tapi tadi tuh kalian kayak ngerasa kesel nggak sih karena si ini tuh beda pendapat gitu, ya nggak sih? Atau kalian menerima itu dengan lapang dada sebagai bahan evaluasi, mungkin sebagai
hal lain gitu yang mungkin bisa kalian jadikan pertimbangan gitu di sudut pandang kalian, gimana? Kalau aku enggak sih, malah justru dengan adanya pendapat dari teman-teman lain tuh ngebuka pikiran aku kayak, oh ternyata sudut pandang mereka begini ya. Terus juga Oke, jadi tadi mayoritas teman-teman tuh terbuka gitu ya pandangannya gitu. Jadi kita bisa melihat kira-kira orang lain tuh pikirannya tuh seperti apa gitu. Kira-kira orang lain tuh pendapatnya tuh apa sih gitu tentang hal ini. Oke, jadi intinya membuka pandangan kita ya. Oke, cukup sekian atau mungkin ada lagi yang mau nambahin testimoni? Kalau nggak ada, mungkin bisa langsung ditutup aja nih. Gimana? Ada yang mau nambahin nggak? aku rasa cukup sih. Oke, mungkin dicukupkan aja ya diskusi pada kali ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi pada malam ini. Dan terima kasih juga teman-teman udah mengutarakan dan menyampaikan pendapat-pendapat kalian yang keren banget gitu. Walaupun kita punya perbedaan pendapat, tapi intinya kan kita punya satu visi misi gitu di dalam PIKR ini. Oke. Jadi semoga diskusi kita pada kali ini dapat bermanfaat dan juga kita dapat memberikan kita wawasan baru gitu, dan juga kita lebih terbuka pandangannya gitu terhadap pendapat orang lain gitu, dan itu juga membuat kita lebih menghargai, oh ternyata perspektif mereka tuh seperti ini, begitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman.